pada saat ini mari kita mempelajari bahwa Allah kita adalah Allah yang dekat. Dan dekatnya untuk apa? Supaya kita jangan takut salah bergerak, jangan sampai kalau sampai kita salah jalan dia akan ketok kepala kita dan lain sebagainya. Bukan, nanti kita akan lihat ya. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk menarik harapan dan penghiburan dari pemahaman imanensi Allah? Bagaimana kita dapat belajar berharap Tuhan itu betul-betul dekat, ada dalam hati kita saat kita mengundangnya ya. Atau apakah pemahaman bahwa Tuhan itu dekat itu akan membuat Anda takut karena Tuhan mengetahui rahasia tergelap Anda. Jadi bagaimana seharusnya Injil memberi Anda kedamaian dalam konteks itu? Jadi pemahaman kita terhadap Allah itulah yang harus sesungguhnya diperbaiki dengan kata lainnya. Banyak umat-umat manusia yang memiliki pemahaman yang salah tentang Allah. Banyak ya. Kita memiliki gambaran seperti kita mendengar Allah Bapa. Itu seringkali terjadi pada saat manusia menolak untuk percaya kepada Allah oleh sebab mereka mungkin memang memiliki pengalaman buruk dengan bapa duniawi mereka, ayah duniawi mereka, dan mereka katakan kalau Tuhan itu adalah bapa model seperti begitu, saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Tapi marilah kita mengetahui bahwa pemahaman yang sesungguhnya tentang Allah Bapa itu adalah Allah yang penuh kasih adanya. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pada saat ini mari kita mempelajari bahwa Allah kita adalah Allah yang dekat. Dan dekatnya untuk apa? Supaya kita jangan takut salah bergerak, jangan sampai kalau sampai kita salah jalan dia akan ketok kepala kita dan lain sebagainya. Bukan, nanti kita akan lihat ya. Mazmur 104 ayat 14 menyatakan tentang kedekatan Allah tersebut. Engkau, Pemazmur katakan tentang Allah, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Jadi terlibat, Allah kita itu terlibat. Dia tidak biarkan alam semesta ini dia jadikan lalu dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan begitu saja. Tidak, dia tumbuhkan rumput bagi hewan. Tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Lalu ayatnya yang ke-24 sampai 25 dan 27 kemudian katakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ, dalam laut itu bergerak. Tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Dan ayat 27 katakan, semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Jadi Tuhan memberikan makanan bahkan kepada hewan. Itulah sebabnya kita jangan khawatir sebagai manusia. Kepada binatang saja Tuhan apa? Tuhan memberikan makanan seperti kepada nanti kita akan pelajari ya bagaimana Tuhan memberikan makanan kepada burung perkutut mungkin ya kalau tidak salah ya. Nanti kita akan pelajari sparrow bahasa Inggrisnya. Jadi Tuhan memberikan makanan bahkan kepada hewan sekalipun. Tapi itulah kita manusia ya. Pada saat ada musibah yang kita dapati, malapetaka yang kita alami, kita seringkali ingin bertanya. Mungkin kita puji Tuhan mungkin tidak tidak menolak Tuhan, tapi kita seringkali seperti Ayub. Pada saat ada masalah, dia ingin datang untuk bertanya kepada Tuhan. Ayub berkata dalam Ayub 23 3-5 ya. Dia katakan dalam penderitaannya ya, dia ingin supaya dapat mencari Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus menderita? Ya, dia katakan demikian Ayub 23 3-5. Semoga dikatakan aku tahu dapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Tuhan, saya ini orang baik, kenapa saya harus Saya harus menderita, saya harus kehilangan anak-anak saya harus kehilangan harta saya harus mengalami luka dan lain sebagainya ya. Jadi akan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Dia akan berkata, kita sudah lihat waktu lalu ya bagaimana Ayub dikatakan sedangkan memandang darah gadis saja aku nggak mau, aku buat perjanjian dalam hatiku tidak mau memandang seorang gadis dengan birahi. Tapi dia katakan dia rasa dia sudah melakukan yang terbaik sebagai umat Tuhan dengan kehidupan suci. Dia tidak tahu bahwa dia sedang dicobai. Dia tidak tahu bahwa ada pergumulan besar yang sedang terjadi, yang mana segala sesuatu yang buruk telah terjadi oleh sebab setan, ya, oleh sebab setan yang melakukannya. Walaupun Tuhan tentunya mengizinkan, ya, untuk menyatakan satu pelajaran kepada saudara dan saya, bahwa di dalam dunia ini ada pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Tapi bukan Allah lah sumber kejahatan. Bukan Allah yang memberikan, tidak ada masa depan yang buruk ya,
yang terjadi bagi kita. Tapi Allah, Yeremia 29 ayat 11 katakan apa? Dia hanya memiliki masa depan yang terbaik, yang penuh damai bagi masing-masing kita. Tapi itulah ya, Ayub tidak melihat, seperti kita juga seringkali tidak melihat. Kenapa kita harus menderita? Ya, kita harus menderita. Dan kita ingin bertanya, ingin mengadakan pembelaan. Itu seperti dikatakan, akan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka, ayat 5 dikatakan, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Ayub tidak tahu seperti kita yang menderita. Ayub tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Tapi apakah pengalaman penderitaan Ayub, masalah Ayub ya, itu menyatakan Allah yang tidak mengasihi, Allah yang jauh, yang tidak memperhatikan umatnya? Lalu kemudian setelah Ayub mencoba untuk mencari jawaban dari Tuhan, pada akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Tuhan menjawab Ayub dan Tuhan katakan kepada Ayub, "Hei Ayub, kamu pikir aku ini jauh daripada engkau? Kamu pikir aku ini tidak ada hubungan dengan bumi atau yang ada yang terjadi di dalamnya?" Dan kemudian Allah berkata dalam Ayub 38 ayat 4 dan 5, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukuran bumi itu ya? Bukankah engkau mengetahuinya?" Atau dengan kata lain Tuhan katakan, "Apa kamu tahu?" Ya, dikatakan, "Apa kamu tahu, Ayub? Ya, apa kamu tahu? Kenapa kamu harus seakan-akan mencari jawaban?" Tuhan izinkan, tapi inilah jawaban Tuhan kepada Ayub ya. Atau Tuhan katakan dalam Ayub 39 ayat 2, Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk pada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Siapa? Coba Ayub jawab. Siapa yang memberikan makanan bahkan kepada burung gagak? Tuhan dengan kata lain, Tuhan katakan, itu aku yang memberikan. Aku yang memberikan. Lalu Ayub 39 ayat 4 dan 5. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Sedangkan binatang yang sakit mau melahirkan, aku tahu. Aku merasakan, bahkan dengan kata lain ya, aku merasakan penyakit mereka. Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya? Bayangkan, binatang-binatang saja Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya. Atau burung pipit, bukan burung gagak ya, sparrow ini ya. Lukas 12 bukan lagi ini yang dinyatakan pada Ayub, tapi Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Jangan khawatir dengan kehidupan kita. Apa yang akan kita pakai dan lain sebagainya. Maka bagaimana kehidupan kita nantinya? Allah katakan Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Dengan kata lain, Allah tahu pada saat pebisnis mungkin menjual burung pipit dan lain sebagainya, itu burung pipit mungkin burung yang paling kecil, salah satu burung yang paling kecil ya, dengan kata lain. Tapi pada saat itu diperjualbelikan sekalipun, Allah tahu semua. Allah tidak membiarkan burung pipit itu dengan kehidupannya sendiri. Allah terlibat dalam kehidupan burung pipit ya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun burung pipit daripadanya yang dilupakan Allah. Allah tidak melupakan burung pipit sekalipun, apalagi saudara dan saya. Firman Tuhan katakan pada saat kita menangis, air mata kita itu disimpan dalam kirbat Allah. Allah tahu semuanya. Allah tahu kesedihan hati kita. Allah mengetahui duka cita yang kita alami. Allah hitung bahkan setiap tetesan air mata yang keluar dari mata kita. Itulah lagunya daripada Bette Midler ya. God is watching us ya. Bahwa Allah melihat kita from a distance, dikatakan. Allah melihat kita dari jauh. Nah, mungkin orang pikir, waduh, nggak enak nih pendeta kalau Allah ini lihat kita ini ya. Kita hidup dalam satu masa dalam dunia ini, segala akan semuanya itu. Kita mau pergi ke subway atau apa, waduh ada CCTV, ada kamera-kamera yang mengikuti setiap gerak langkah kehidupan kita seakan-akan ya. Oh, di jalan lah, di mana saja kita melihat bagaimana CCTV kamera itu merupakan bagian sekarang dari kehidupan umat manusia. Ya, merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Orang-orang taruh dan kita berasa, di mana kita bisa bersembunyi seakan-akan. Ya, dan ini menjadi satu masalah. Misalnya kalau Anda di Amerika atau ya di Indonesia saya tahu kita suka sekali bisa bukan hanya tinggal di hotel atau apa, tapi suka tinggal di Airbnb namanya Airbnb. Dan ini seringkali menjadi problem. Kenapa? Karena orang-orang yang menyewakan rumahnya atau kamarnya seringkali mereka bilang ya itu untuk menjaga jangan sampai
harta milik mereka di rumah itu dihancurkan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang pasang itu hidden camera atau kamera tersembunyi ya. Dan ini menjadi masalah karena dan orang marah, orang bilang, saya nggak mau. Saya tidak mau kalau saya sudah sewa, saya sudah bayar apa ya? Saya sudah bayar kamar Airbnb atau rumah di Airbnb lalu mau dilihat-lihat lagi. Ya, kita tidak enak seakan-akan. Tapi itulah ya. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Allah melihat kita semua. Dan ini memperbuatkan tentu saja setiap perbuatan kita ya. Tidak ada yang tersembunyi. Mazmur 33 ayat 13-14 katakan bahwa Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Tapi jangan kita pernah khawatir. Jangan kita pernah khawatir bahwa Allah melihat kita supaya dia akan ketok kita, dia akan hukum kita kalau kita salah melangkah. Kalau kita jatuh dalam dosa lalu dia akan hukum kita. Dia mempunyai bukti supaya kita dapat didakwa oleh Allah. Tidak ya. Allah melihat kita didasarkan bukan atas motif supaya cari-cari kesalahan kita, bukan ya. Allah melihat kita supaya dia dapat memberikan kasih-Nya, penyertaan atau penjagaannya kepada kita. Mazmur 121 ayat 2-5 dan ayat 8 katakan ini ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dia akan menjaga kita. Dia akan menjaga supaya kita dapat memiliki tidur yang lelap. Tidak ada yang akan mengganggu kita dengan kata lain. Ya. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan menjaga kita, melihat kita. Bukan karena Ia ingin mencari kesalahan-kesalahan kita untuk kita didakwa. Tetapi Dia melihat kita agar supaya Dia dapat menyalurkan kasih-Nya kepada kita. Menyalurkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita dekat kepada Dia. Dia mengajak kita untuk mendekat ya, mendekat. Dengan cara apa kita mendekat kepada Tuhan? Apakah dengan kita datang ke gereja setiap saat kita setiap hari kalau kita bisa ke gereja, kita mendekat kepada Tuhan ya. Kita bisa saja menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Saya bisa datang ke gereja setiap hari, saya bisa bahkan berkhotbah setiap hari kepada Anda. Saya bisa melakukan tindakan-tindakan yang dari luar kelihatan saya ini orang yang betul-betul beragama ya. Saya bisa berdoa di pinggir jalan supaya orang kelihatan, waduh saya dekat seakan-akan. Walaupun betul kita harus berdoa, tapi pada saat saya menunjukkan kedekatan kepada Tuhan itu dari tindakan luar dengan motivasi supaya saya dilihat sebagai orang yang saleh, maka kalau kita lihat dari Yakobus 4 ayat 8-10, bukan itu yang merupakan kriteria atau persyaratan Tuhan yang dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan kita bukan seperti orang Yahudi, imam-imam Yahudi ataupun orang-orang Farisi yang memberikan segala sesuatunya lalu kemudian membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Tidak, ya, tidak. Tapi pada saat kita mendekat pada Tuhan itu adalah dari dalam hati kita, perubahan kehidupan kita, kehidupan yang ditahirkan, ya, kehidupan yang berubah pada saat kita datang kepada Tuhan dengan melalui firman yang selalu kita renungkan, ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Pada saat itu kita membawakan bukan kehidupan yang sempurna dilihat oleh orang, tapi hati yang hancur. Ya, mendekat kepada Allah dalam Yakobus 4 ayat 8-10. Bagaimana caranya? Mari kita baca. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Jangan lagi tangan ini apa kita lakukan untuk berbuat dosa, untuk macam-macam tangan ini ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, sadarilah kemalanganmu ya. Sadarilah kemalanganmu, sadarilah keberadaanmu. Apa keberadaan kita? Kita orang berdosa. Kita tidak ada yang sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kita orang berdosa yang harus upah dosa itu maut. Jadi kita menyadari keberdosaan kita. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah atas dosa-dosamu dengan kata lain ya. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Saya pernah bahas waktu lalu, pada saat Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itu bukan berduka cita dalam arti utama dari kata jangan berduka cita. Berduka citalah karena kamu akan dihibur. Itu bukan berarti
bahwa berduka cita karena kehilangan orang-orang yang kita kasih. Tetapi konteks daripada berbahagialah orang berduka cita karena kamu akan dihibur adalah berduka cita terhadap dosa-dosa kita. Berduka cita terhadap dosa-dosa kita. Itu intinya. Itulah sebabnya pada saat Alkitab berbicara berduka cita dan merataplah, itu berduka cita karena kita sebagai orang-orang malang, orang-orang berdosa. Ya. Dan kita berduka cita karena dosa kita dan dosa yang ada di sekitar kita. Kita berduka cita oleh sebab dosa tersebut. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan apa? Dengan duka cita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Betul, Tuhan itu ada di tempat yang tertinggi. Tetapi Dia dekat dengan orang yang rendah hati. Orang yang menyadari dosa-dosanya. Orang yang mentahirkan tangannya. Dia menyadari dosa-dosanya tapi tidak tinggal terus-menerus dalam dosa. Tetapi seperti Yesus katakan, go and sin no more. Pergi, Dia terima kita sebagaimana kita adanya. Tapi Dia tidak mau kita tinggal seperti apa adanya terus-menerus. Dia mau kita selalu berubah. Ya. Dia mau supaya kita memiliki hati yang suci, kehidupan yang lebih baik dari waktu yang ke waktu. Kalaupun jatuh, minta ampun, datang kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang di tempat tinggi, tapi dekat dengan orang yang rendah hati. Itulah sebabnya Yesaya 57 ayat 15 itu juga dapat kita hubungkan dengan Matius 5 ayat 3. Yesaya 57 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, ya, transcendence of God, Allah yang di atas, ya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga pada saat bersamaan apa? Ayat kita ini, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, orang yang miskin rohani, ya. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 3 katakan, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Miskin rohani ya, dalam konteksnya ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dari ada 8 perkataan berkat, perkataan blessed ya. Diberkatilah atau berbahagialah. Inilah satu-satunya dari ayat 1 dan ke-8 ya, 1 dan ke-8. Yang kedua, akan kamu berbahagialah orang yang berduka cita kali akan dihiburkan. Yang lainnya itu bicara tentang akan. Tetapi bagi yang miskin di hadapan Allah, miskin dalam hal kerohanian, mereka yang empunya kerajaan surga bukannya nantinya atau akan, tetapi sekarang. Is, bahasa Inggrisnya is. For theirs is the kingdom of God. Karena mereka lah yang empunya sekarang kerajaan surga tersebut. Kalau kita ingin memiliki kerajaan surga, Allah yang dekat, Allah yang memberikan damai, maka kita harus selalu memiliki hati yang remuk. Hati yang remuk karena kita merasa kita orang berdosa. Ya, bukan melihat dosa-dosa orang lain, tapi melihat dosa-dosa kita, kita remuk. Dan kita direndahkan, merendahkan hati kita. Karena kekuatan kita. Dan yang menyucikan kita itu hanya datangnya dari Tuhan. Dan kalau saya melihat contoh-contoh orang-orang yang pahlawan-pahlawan iman bukan di dalam Alkitab saja ya, tapi pahlawan-pahlawan iman juga di zaman setelah selesai zaman Alkitab dan kata lain, maka kita dapati pahlawan-pahlawan iman di Alkitab maupun sampai saat ini adalah orang-orang yang rendah hati. Contohnya adalah William Carey ya. William Carey, dia adalah misionaris yang pertama ya, yang misionaris yang pergi ke India ya. Misionaris yang ke India dan selama 40 tahun lamanya dia telah menjadi apa? Menjadi misionaris di India ya. Dia menjadi misionaris India. Hebat sekali penderitaan yang dia harus alami. Hebat sekali penderitaan yang dia alami, tapi pada saat yang bersamaan, hebat sekali puji-pujian yang telah diberikan kepada William Carey tersebut. Dia adalah satu misionaris yang terkenal, ya, misionaris ke India yang terkenal. Ya. Dan ini, pada saat kalau Anda ingin melihat kuburannya dia saat ini, maka yang tertulis, ya, inilah kuburan William Carey. Ya. Apa yang ditulis di situ? Sehubungan dengan William Carey. Dialah misionaris, dialah seorang yang hebat, seorang yang telah menerjemahkan Alkitab ke beberapa bahasa di India, dan lain sebagainya, hasil pencapaiannya. Kuburannya sangat simpel. Ya, kuburannya sangat simpel. Born, dikatakan William Carey kalau Anda baca ya. Born August 17, 1761.
mati. Dia dilahirkan 17 Agustus tahun 1761 dan meninggal tanggal 9 Juni tahun 1834. Lalu kemudian tidak disebutkan William Carey PhD, MA, ya, Master Guide atau apa, tidak ditulis semua gelar-gelarnya, tidak ada. Cuma apa yang ditulis tentang dia? Disebutkanlah di situ dalam kuburannya, ya. Dia adalah cacing celaka yang miskin dan tidak berdaya. Tetapi di atas lenganmu yang baik, aku jatuh. Hebat sekali, ya. Ya, orang yang terkenal, orang yang dipuja-puji di seluruh dunia oleh sebab apa yang dia telah lakukan bagi umat manusia. Misionaris yang hebat di India. Tetapi dia merasa dirinya bagaikan cacing celaka. Cacing yang miskin dan tidak berdaya. Tetapi di lengan Tuhan yang baik itulah cacing yang miskin dan tak berdaya itu jatuh. Cacing itu jatuh. Bagaimanakah supaya kita saat ini merasakan kedekatan surga? Bagaimana kita dapat memiliki Allah yang dekat pada saat ini? Kalau pada saat kita ingin memiliki kedekatan dengan Allah, caranya adalah marilah kita merasa selalu miskin dalam kerohanian kita. Berbahagialah, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga saat ini. Kiranya kita semua, ya, kiranya kita semua dapat merasakan kedekatan Allah, dapat memiliki kerajaan surga ini pada saat kita melihat keberdosaan kita dan kekuatan penyucian, kekuatan yang Tuhan dapat berikan kepada kita, ya, yang sebagaikan cacing yang tidak berdaya, tapi telah diangkat, telah dihidupkan, telah dikuatkan oleh Allah kita, dan disitulah kita merasakan kedekatan tersebut dan memiliki kerajaan Allah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.